Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Hufaz dari Program Studi Pendidikan Jasmani tahun 2017 dengan NPM 15 13 051 091. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Survei Kondisi Fisik Atlet Klub Renang Akuatik Bahuman Bandar Lampung terhadap kebugaran jasmani di era pandemi menghadapi new normal. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Akor Sitepu MPD sebagai dosen pembimbing satu saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 2, yaitu DRS Ade Jubaidi. Atas bimbingan beliau, saya mampu menyelesaikan proposal saya, dan serta saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembahas saya, yaitu Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, karena beliau bersedia menjadi pembahas saya di seminar proposal saya kali ini. Baiklah, saya langsung akan jelaskan tentang proposal saya. Pertama-tama, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yaitu survei, hakikat renang, kondisi fisik, kebugaran jasmani, menghadapi new normal, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, lokasi dan waktu, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir, analisis data. Pendahuluan, latar belakang. Pertama, olahraga adalah suatu bentuk kegiatan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, terutama kondisi fisik kita. Salah satu jenis olahraga yang dapat digunakan sebagai olahraga prestasi, rekreasi, edukasi, rehabilitasi, dan penyelamatan diri adalah renang. Renang sendiri adalah suatu cabang olahraga yang populer di Indonesia. Bagi orang yang tinggal di perdesaan, olahraga ini dilakukan di sungai, danau, ataupun di laut. Renang yang biasa dilakukan sebagai hobi atau bisa disebut juga dengan olahraga rutin ataupun refreshing semata dalam dunia profesional sering dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan resmi. Dalam klub renang akuatik Bandar Lampung ini sering mengikuti lomba-lomba mulai dari tingkat kota hingga nasional. Yang kedua, di era new normal, hampir setiap orang mengalami penurunan kondisi fisik. Seperti yang kita tahu, semua disebabkan oleh terbatasnya rutinitas yang biasa kita jalankan. Terlebih lagi, banyak protokol kesehatan yang harus kita patuhi agar tidak tertular penyakit yang sedang melanda negeri kita ini. Kondisi fisik tersebut antara lain adalah kekuatan, daya tahan, kelentukan, keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan. Latihan kondisi fisik memegang peranan penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani. Dan yang ketiga, dalam dunia olahraga, kondisi fisik merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaannya. Menurut Satjo tahun 1995 halaman 8, kondisi fisik adalah suatu prasyarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet. Bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar lagi.
Selanjutnya, yang keempat, khususnya dalam cabang olahraga renang, kebugaran jasmani wajib dimiliki seorang atlet. Nah, jika hal tersebut tidak tercapai atau terpenuhi, maka akan sangat mengganggu aktivitas lainnya, sehingga atlet akan sangat kesulitan dalam mengikuti kegiatan latihan yang telah diprogramkan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan berpengaruh kepada prestasi atlet tersebut. Untuk itu, di setiap cabang olahraga yang ditunjukkan untuk prestasi, kebugaran jasmani adalah wajib hukumnya. Selanjutnya yang kelima, adanya pandemi yang terjadi di Indonesia, atlet kurang maksimal dalam menjalankan program latihan yang diberikan, sehingga terjadinya penurunan kondisi fisik atlet renang setelah dilakukan hasil tes. Yang keenam, itu tidak fokusnya para atlet renang akuatik menjalankan latihan karena dampak COVID-19 menyebabkan penurunan kebugaran jasmani, seperti mudah lelah saat menjalankan latihan, napas menjadi pendek, dan sering kram. Berdasarkan hal itulah, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang survei kondisi fisik atlet klub renang akuatik Bandar Lampung dengan batasan masalah, yaitu mengukur kekuatan otot lengan pada kondisi fisik, dan pada kebugaran jasmani mengukur VO2 max dengan menggunakan lip test. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, terjadinya penurunan kondisi fisik pada atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung. Yang kedua, tidak fokus dalam menjalankan latihan dikarenakan dampak COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Yang ketiga, akibat latihan yang tidak terkendali, maka terjadi penurunan kebugaran jasmani. Yang keempat, gerakan koordinasi menjadi tidak balance karena latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan program yang dibuat. Selanjutnya ada batasan masalah. Mengingat keterbatasan peneliti, tenaga dan waktu serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan ini dengan mengukur hanya satu komponen pada kondisi fisik, yaitu kekuatan otot lengan. Sedangkan pada kebugaran jasmani, mengukur VO2 max dengan menggunakan lip test. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana kondisi fisik pada atlet renang akuatik Bandar Lampung di era pandemi pada saat ini. Yang kedua, bagaimana teknik dasar atlet akuatik Bandar Lampung dikarenakan dampak COVID-19. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik pada atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung di era pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana teknik dasar renang atlet dalam menjalankan latihan yang diberikan sehingga menurunkan performa atlet tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoretik. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi fisik para atlet renang akuatik Bandar Lampung yang berada di tengah pandemi coronavirus yang masih berlangsung sampai saat ini dan memberikan gambaran tentang performa atlet tersebut. Yang kedua, itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada untuk klub. Untuk klub, agar pihak klub dapat mengetahui dengan jelas seberapa besar penurunan kondisi fisik para atlet, sehingga pelatih dapat memberikan semangat kepada para atlet untuk terus meningkatkan performa pada saat latihan. Untuk manfaat para atletnya sendiri, atlet yang tergabung dalam klub renang akuatik Bandar Lampung bisa tetap menjalankan latihan dengan baik tanpa ada rasa kekhawatiran yang memperhambat prestasi atau menurunkan performa saat bertanding. Ruang lingkup penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian kali ini, subjek penelitiannya adalah atlet laki-laki senior yang mengikuti olahraga pada klub renang akuatik Bandar Lampung sebanyak 20 orang atau 20 atlet.
Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung. Dan lama waktu penelitian ini 1 minggu terdapat pada observasi awal dan uji coba. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Survei menurut Muhammad Nasir tahun 2003, halaman 56, adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan keterangan-keterangan secara fakta institusi sosial, ekonomi, politik, kelompok, ataupun suatu daerah. Selanjutnya, survei dibedakan dari percobaan atau eksperimen yang lebih banyak dilakukan dalam peneliti ilmu-ilmu pengetahuan alam atau natural science. Selanjutnya, hakikat renang. Metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Menurut David G. Thomas tahun 1998, halaman 144, olahraga renang telah terbagi beberapa macam gerakan atau gaya. Renang yang sering dilakukan ada 4 macam gaya, yaitu pertama, gaya bebas, kedua, gaya katak atau gaya dada, yang ketiga, gaya punggung, dan yang terakhir, gaya dolphin atau gaya kuku. Selanjutnya yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kemampuan jasmani untuk melakukan tugas-tugas atau aktivitas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan kelelahan yang berarti. Widya Stuti tahun 2015 halaman 13. Nah, secara umum, setiap cabang olahraga yang membutuhkan kondisi fisik yang baik dalam usaha meraih prestasi yang optimal. Seorang atlet juga harus aktif berlatih dan memperlihatkan kondisi fisiknya sebelum dan sesudah bertanding, sehingga pada pertandingan mereka dapat memperoleh hasil yang bagus sesuai dengan kemampuan yang dihasilkan pada saat berlatih. Selanjutnya, pada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Roji tahun 2007 halaman 90. Jadi, jika seseorang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik, maka walaupun telah beraktivitas kembali dengan sisa energi yang dimiliki, bahkan untuk melakukan aktivitas lain, itu masih mampu dan tanpa memunculkan kelelahan yang berarti. Maupun itu beban yang ringan, berat. Biasanya kebugaran jasmani yang sangat baik akan dengan mudah melakukan tugas tersebut. Selanjutnya, itu ada menghadapi new normal, atau bisa disebut dengan normal baru. Dosen politik Universitas Gadjah Mada, Sigit Mampungkas, menerangkan, normal baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas. Normal baru sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul dikarenakan adanya pandemi yang menyerang. Normal baru sendiri yang ditetapkan pemerintah adalah penerapan protokol kesehatan yang wajib dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Contohnya yaitu wajib selalu memakai masker ketika berpergian. Yang kedua, jaga jarak dan jangan berkerumun. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan menggunakan sabun
dengan air yang mengalir. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dari penelitian yang relevan, saya mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosmatun Gusti Septiana pada tahun 2015 dengan judul Profil Kondisi Fisik Atlet Pelatihan Daerah Baseball Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis tersebut, data menunjukkan bahwa profil kondisi fisik atlet pelatihan daerah baseball daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan adalah sedang sebanyak 8 atlet dengan persentase 47,06%. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil beberapa kerangka berpikir. Yang pertama itu kondisi fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam olahraga. Begitu juga dengan renang. Jadi, kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor kondisi fisik yang dimiliki setiap atlet itu berbeda-beda. Setiap sesi latihan dalam cabang olahraga tertentu memiliki porsi sendiri-sendiri dalam upaya meningkatkan kondisi fisik. Yang kedua, pada era pandemi seperti sekarang ini, banyak aturan-aturan yang harus diterapkan di masyarakat, terutama lingkungan kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan di semua bidang, termasuk olahraga. Semua ini dilakukan untuk memutus mata rantai dalam penyebaran virus yang sedang berlangsung sampai saat ini. Yang ketiga, ada beberapa komponen kebugaran jasmani yang harus dimiliki seorang atlet renang. Jadi, untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani, maka harus mengembangkan kebugaran jasmani tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan survei kondisi fisik terhadap kebugaran jasmani di era new normal. Kondisi fisik yang diteliti adalah kekuatan otot lengan. Sedangkan pada kebugaran jasmani yang diukur VO2 max dengan menggunakan lift test. Selanjutnya hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2006, halaman 62. Jadi saya ambil hipotesis yang pertama, itu hanya satu, adanya penurunan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kebugaran jasmani di era pandemi, atlet renang akuatik Bandar Lampung. Selanjutnya, metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif survei, yang dimana menurut Soekardi tahun 2013, halaman 162 sampai 163 mengatakan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara keseluruhan, secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Adapun teknik pengambilan datanya menggunakan tes dan metode yang digunakan adalah metode survei. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, halaman 106, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Dan sampel menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, halaman 108, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Peserta yang diteliti berjumlah 20 atlet. Semua populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Peneliti mengambil sampel dengan teknik total sampling. Berdasarkan pendapat tersebut,
Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh anggota dijadikan subjek penelitian. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi yang diikuti oleh 20 atlet yang tergabung dalam klub renang akuatik Bandar Lampung. Selanjutnya, variabel penelitian. Menurut Suarsini Arikunto 2006 halaman 96, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Pada variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini ada satu variabel bebas adalah kondisi fisik. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah kebugaran jasmani. Desain penelitian. Bisa dilihat variabel kondisi fisik atau X itu langsung kepada kebugaran jasmani dengan menunjukkan Y. X itu kondisi fisik, Y itu kebugaran jasmani. Selanjutnya, itu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, ada dua macam tes yang diberikan. Pertama, akan dilakukan satu jenis tes pada kondisi fisik, yaitu kekuatan otot lengan, dan pada kebugaran jasmani akan dilakukan blik test. Pada kekuatan otot lengan diukur menggunakan tes push up, dan pada kebugaran jasmani menggunakan blik test. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pertama, akan dilakukan satu jenis tes pada kondisi fisik kekuatan otot lengan. Bisa dilihat gambar push up. Pada sumber saya mengambil dari Lexzen tahun 2005 halaman 137. Dan di sini juga ada norma pada tes push up. Saya mengambil dari sumber perkembangan olahraga teknik Jakarta tahun 2003. Selanjutnya, pada kebugaran jasmani, saya mengambil mengukur VO2 max dengan menggunakan blik test. Bisa dilihat seperti gambar ini, tes VO2 max dengan menggunakan blik test. Di sini juga ada normanya, dan atau bisa disebut dengan tabel data normatif dari Brisley et al. Tahun 2010 halaman 3. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, apabila data telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data sehingga dari data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan. Yang kedua, pada penelitian ini, analisis statistik yang digunakan itu adalah teknik deskriptif dengan persentase. Dan untuk mengetahui profil kondisi fisik atlet klub renang akuatik Bandar Lampung. Data yang diperoleh tiap-tiap item tes merupakan data kasar dari hasil tiap tes yang dicapai mahasiswa. Yang ketiga, selanjutnya, dari hasil tes kasar tersebut diubah menjadi nilai tes skor dengan rumus tes skor sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar dengan keterangan T itu adalah nilai skor, M besar itu adalah nilai rata-rata data kasar, X itu adalah nilai data kasar, SD standar defisiasi data kasar. Selanjutnya, yang keempat, setelah data sudah diubah ke dalam tes skor, kemudian data dimaknai, yaitu dengan mengkategorikan data. Sesudah data pernyataan Anas Sudiono tahun 2010 halaman 175 sampai 176, yaitu tentang pengkategorian kelompok, yaitu dibagi menjadi 5 kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Selanjutnya itu adalah poin kelima, sedangkan untuk mengkategorikan menggunakan acuan 5 batasan norma sebagai berikut. Bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, yang keenam, setelah data diperoleh, langkah berikutnya adalah menganalisis data
untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan presentase. Menurut Suarsini Arikunto tahun 1988, halaman 245 sampai 246, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, P besar itu sebagai persentase yang dicari, F besar frekuensi, N besar jumlah responden. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya telah menyaksikan presentasi hasil seminar proposal yang telah saya lakukan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Coba kita lihat berapa?